Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Majana Arifin dari kelas Teknik Mesin Malam A. Bersama rekan saya, Kuesa Alkornimada. Di sini saya akan melakukan membuat sebuah G-code menggunakan sebuah software yang dimana software yang digunakan itu adalah SolidCam dari software SolidWorks. Nah, untuk gambarnya sendiri saya menggunakan gambar dari UTS yang kemarin. Nah, di sini saya akan akan membuat G-code dari gambar ini. Nah, langkah awal yang harus dilakukan itu kita open file 3 dimensi yang gambar ini. Nah, kita buka dulu. Nah, setelah kita buka, langkah awal yang harus diperhatikan yaitu kita harus menampilkan fitur SolidWorks Cam ini. Jika tidak ada SolidWorks Cam di sini, kita bisa ke sini ke pengaturan, kita add-ins. Nah, di sini akan ada SolidWorks Cam. Nah, jikalaupun masih tidak ada, itu artinya SolidWorks yang digunakan itu tidak terinstall untuk SolidWorks Cam-nya ini. Maka harus diinstal terlebih dahulu melalui aplikasi bawaannya. Nah, kita buka dulu SolidWorks Cam-nya. Nah, setelah kita buka fitur SolidWorks Cam ini, kita lihat di atas. Nah, di sini ada Define Machine. Nah, Define Machine ini apa? Nah, Define Machine ini untuk menambahkan mesin yang akan digunakan nanti. Nah, kita di sini menggunakan mill metric atau mesin milling metric efisiensi. Kita select, kita centang OK. Nah, sesudah itu kita lihat di sini ada di tab sini mesin yang sudah digunakan itu sudah terpilih. Nah, kita di stock manager kita rubah terlebih dahulu. Nah, stock manager ini apa sih? Nah, stock manager ini merupakan sebuah raw material sebelum dibentuknya benda kerja yang jadi. Nah, bisa dilihat ini merupakan bayangan yang akan nanti jadi setelah proses permesinan. Nah, yang masih kotak ini adalah raw materialnya. Nah, di sini agar mempercepat saya akan hanya menggunakan 2 mili saja. Centang. Nah, setelah itu kita pilih koordinatnya dulu nih, agar nantinya si mesin tool postnya itu ada di mana sih? Nah, kita pakai stock bounding box vertex saja. Nah, kita pilih yang sini, yang di atas. Nah, setelah itu kita centang oke. Sudah selesai untuk koordinatnya dan juga mesin dan juga raw materialnya. Langkah selanjutnya itu kita mengekstrak machinable features. Nah, fungsinya apa sih? Untuk fungsinya sendiri itu ekstrak machinable features ini untuk melakukan sebuah gambaran yang nantinya akan dilakukannya proses permesinan. Nah, bisa dilihat ini merupakan gambaran sebuah prosesnya saja, asalnya dari diameter bulat. Nah, setelah kita menggunakan machinable extract, selanjutnya kita generate operation plan. Nah, di sini ini merupakan sebuah fungsinya itu untuk melakukan sebuah menggenerat atau menambahkan atau ya seperti itu dan sebagainya. Nah, di sini perbedaannya sama extract machinable di sini, generate operation plan ini menambahkan sebuah fitur yang lebih, yang dimana di sini akan ada ukuran, pemakanan, dan juga kecepatan. Nah, bisa dilihat
di sini. Namun proses-prosesnya masih sama yang gini, cuma ini yang lebih mendetailnya. Nah, bisa dilihat di sini, ini yang lebih mendetail. Irregular. Nah, setelah itu kita membutuhkan toolpath. Toolpath di sini untuk pemakanan proses permesinannya nanti. Nah, di sini ada fungsi generate toolpath. Nah, setelah tergenerate ini otomatis akan menambahkan tool-tool yang dibutuhkan nantinya. Nah, kita juga bisa mengedit untuk tool-toolnya ini, dikarenakan tidak seluruhnya kita menggunakan tool yang sama juga. Nah, cut diameter, flank range, tipe, shoulder range, dan lainnya cutting parameter. Nah, dikarenakan saya hanya melakukan gambarannya saja. Nah, kita langsung ke langkah selanjutnya. Nah, setelah kode-kode atau bukan kode, setelah kita melakukan generate toolpath, selanjutnya kita melakukan simulasi. Nah, simulasi di sini berfungsi untuk melihat apakah nantinya G-code yang akan kita buat ini akan berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Nah, sudah terlihat di sini benda kerjanya sudah terlihat. Nah, di sini kita bisa melakukan review untuk melihat apakah ada penyimpangan dari proses permesinannya nanti. Nah, di sini bisa dilihat kode-kodenya ada hijau, kuning, biru, dan merah dan sebagainya. Nah, yang hijau ini merupakan yang bagus atau tingkat ketelitiannya itu, tingkat toleransinya itu lebih kecil, 0,00 sekian. Nah, ada juga yang lebih 0,1, ada yang minus 0,1. Nah, dikarenakan ini terlihat sudah bagus, sudah hijau rata-rata, maka kita klik centang saja. Nah, setelah itu kita akan menggenerate G-code yang kita butuhkan nanti tadi. Nah, di sini ada fungsi G1 post process. Nah, kita save dulu menggunakan format NC. Kita save. Nah, setelah itu kita generate dulu kode yang akan nanti kita butuhkan. Nah, ini merupakan kode-kode G-code yang sudah jadi, atau ya sudah jadi. Ini bisa dikatakan sudah jadi. Kita bisa melihatnya dulu di open G-code file, karena ini merupakan G-code yang masih berbentuk NC, maka kita bisa melihatnya. Kita klik OK centang. Nah, muncullah di sini di SolidCam NC-nya. Nah, kita bisa melihat sebelumnya kan kita ada di editor, kita bisa ke backplot. Nah, kita untuk memperlihatkan proses permesinannya, kita di sini backplot window ini kita klik. Nah, barulah muncul benda kerja atau bentuk benda kerja dari hasil permesinannya. Nah, ini merupakan arah-arah dari tool CNC-nya nanti, millingnya nanti. Nah, kita perhatikan di sini ada perbedaan warna dari huruf dan angka ini. Nah, yang hijau ini sudah sangat baik atau sudah berfungsi dengan baik. Sedangkan untuk yang merah ini merupakan sebuah yang harus diubah. Karena jika kalau tidak dirubah ini ada kemungkinan NG. Nah, yang biru ini hanya penyesuaian saja, tergantung dibutuhkan atau tidaknya. Nah, karena sudah terlihat, kita juga bisa mensimulasikannya di sini. Kita bisa klik start di sini di bawah. Kita start. Nah,
untuk prosesnya. Nah, selesai, sudah sampai 30. Nah, setelah itu kita close saja. Untuk mendapatkan G-code-nya, kita bisa menggunakan format txt untuk nantinya mempermudah pembacaan ke CNC ataupun ke modul. Kita tinggal simpan, save, kita generate kodenya lagi. Nah, kode yang di sini itu sama persis dengan kode yang sebelumnya, yang formatnya NC tadi. Kita tinggal centang saja. Nah, sudah tersimpan. Nah, ini bisa kita close. Kita minimize saja biar gampang. Nah, kita masuk, kita lihat folder atau format txt yang tadi kita buat, G-code yang tadi kita buat. Nah, ini merupakan G-code yang sudah jadi. Nah, bisa dilihat. Ini G-code yang sangat panjang. Baru kali ini saya juga membuat G-code. Nah, mungkin cukup sekian dan terima kasih. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jikalau ada salah-salah kata dari saya. Jikalaupun ada saran ataupun masukan, silahkan berkomentar ataupun bisa menghubungi saya. Sekian, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.